Kadrung memang kalau tidak nyinyir maka bisa jadi pangkatnya sebagai kadrung elit bisa hilang seperti yang dilakukan oleh juru bicara HTI ini. Waduh, bukber atau buka bersama dilarang, tapi kemarin konser dengan puluhan ribu peserta digelar. Persegitunya sampai menerbitkan surat khusus melarang buka bersama di instansi pemerintah, jadi makin tidak rasional. Ismail Yusanto masuk di Facebook ini menceramai seolah menyesatkan masyarakat, seolah-olah yang diperbuat si Jokowi ini adalah pelanggaran akidah, sampai dibilangnya situ sampai pelarangan berbuka bersama. Berbuka bersama itu bukan kepada seluruh rakyat Indonesia, hanya kepada jajaran pemerintah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali bersama Tol Langit 9 dari Buta Pandritalopi, Kabupaten Bulukumba. Pada malam hari ini saya baru melihat ada satu video, yaitu video kakek Amansa yang menurut informasi saya dengar sudah ketiga kalinya ini beliau membuat akun TikTok karena diblokir terus oleh pihak TikTok. Ada reaksi yang menarik dari kakek Amansa setelah adanya pengumuman soal pelarangan buka puasa oleh Presiden Republik Indonesia, sontak membuat para kadrung kepanasan dan keluar dari dalam lubang persembunyiannya. Salah satunya saya kira adalah Ismail Yanto atau juru bicara HTI yang kemudian membangun narasi negatif terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Pramono Anung terkait soal surat edaran pelarangan melakukan buka puasa. Para kadrung kelonjotan dan menggiring ke sana kemari hal tersebut. Dianggapnya secara total Pak Jokowi melarang seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan buka puasa bersama. Padahal pelarangan ini sebenarnya sifatnya sangat terbatas, hanya di kalangan para pejabat. Nah, bagaimana kita dengar dulu seperti apa surat edaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, para Menteri, kepala lembaga, pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira sudah jelaskan bagaimana surat edaran itu hanya diperuntukkan sebenarnya untuk kalangan pejabat. Dan saya kira Pak Jokowi sudah tahu bahwa itu akan dijadikan oleh para pejabat, orang-orang elit untuk poya-poya lagi, sehingga dalam situasi masyarakat Indonesia diseroti seperti ini, ya tentu harus lebih memperlihatkan kesantunan menjadi pejabat di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, mantan juru bicara HTI menimpali dan mengglorifikasi hal tersebut, dibawa kemana-mana isunya. Waduh, bukber atau buka bersama dilarang, tapi kemarin konser dengan puluhan ribu peserta digelar. Presiden baru lalu menerbitkan arahan terkait Ramadan tahun 2023 ini. Intinya menyelenggarakan buka bersama dilarang antara pejabat dan pegawai. Kalau kita lihat surat edarannya, alasannya karena ini transaksi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Gimana menurut kalian? Ini kebijakan pantas untuk dipertanyakan karena di lain kesempatan Presiden tampak sangat bersemangat mendorong penyelenggaraan konser
pergi wisata dan belanja. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba bikin kebijakan melarang buka bersama dengan alasan transisi pandemi? Lah yang kemarin-kemarin apa bukan juga sedang transisi pandemi? Aturan ini memang hanya untuk pejabat dan pegawai, tapi seharusnya alasannya mestilah konsisten. Jika karena alasan transisi pandemi, mestinya yang kemarin-kemarin itu konser dan lain-lain juga dilarang. Kalau gini kan makin mengindikasikan ada yang nggak beres di tubuh pemerintahan. Ada irasionalitas yang sangat besar di sana. Wajar jika muncul tudingan atau kecurigaan masyarakat tentang rezim yang disebut-sebut anti-Islam itu. Karena bagi umat Islam, salah satu kegembiraan saat puasa Ramadan adalah buka bersama dengan kolega. Nah, sementara di sisi lain mencuat fakta korupsi pejabat yang makin menjadi-jadi. Kenapa perhatian pemerintah bukan kepada soal ini? Mengapa malah segitunya sampai menerbitkan surat khusus melarang buka bersama di instansi pemerintah? Buka puasa dilarang, rezim makin tidak respon. Nah, kita sudah dengar bagaimana tanggapan daripada Kadrung. Saya kira seperti yang saya sampaikan bahwa pasti begitu liar lagi ke mana-mana di bawah isunya betapa dia sangat salah tanggap terhadap surat edaran tersebut. Dikiranya seluruh rakyat Indonesia yang dilarang. Tetapi sekalipun sesungguhnya dia tahu, tetap dia akan melakukan glorifikasi terhadap apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itulah watak Kadrung yang sesungguhnya. Hal ini langsung ditimpali oleh kakek Amansa, dihajar habis-habisan orang-orang yang nyinyir, terutama mantan juru bicara HTI ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengasih penjelasan kepada Bapak. Kalau aku tengok gaya alim ulama ini Bapak nih, namanya Ismail Yusanto. Nama YouTube-nya Ismail Yusanto. Dia mengecam kali atas larangan Pak Jokowi, atas kebijakan Pak Jokowi melarang berbuka bersama bagi menteri dan ASN. Yang dilarang Pak Jokowi di situ hanyalah menteri dan ASN, pejabat-pejabat negara. Karena mereka memakai uang anggaran negara sampai miliaran rupiah. Arti kata, pelarangan Pak Presiden itu sangat baik dan cukup baik. Apalagi kata Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, berbuka puasa itu bukan untuk berpoya-poya dan untuk bermegah-megah dan untuk berlebih-lebihan. Bukan untuk bermemah, hanya sekedarnya. Tapi Bapak Ismail ini mengasih pengarahan, masih penjelasan sangat menyesatkan rakyat. Sangat membodoh-bodohi rakyat. Seolah-olah kebijakan yang perbuat Jokowi itu adalah perbuatan yang salah. Melanggar hukum dan melanggar agama, akidah agama. Sangat kami sebagai rakyat Indonesia, atas nama saya lah pribadi Amansa Sinaga mengatakannya itu Bapak yang Ismail Yusanto ini sangat ada unsur-unsur rasis untuk pemecah belah bangsa. Sebab yang dikatakan Bapak Jokowi sangat benar dan sangat baik tujuannya. Contohnya saja, pemerintah daerah sampai menganggarkan belanja berbuka bersama hanya memakan bubur cendol saja sampai 1,2 miliar. Dari situnya maksudnya Bapak Jokowi untuk mengambilkan kesederhanaan. Jangan ditinjau yang lain-lainnya. Tinjaulah yang kebaikannya yang ditinjau. Bapak Ismail, saya mengingatkan Bapak Ismail atau memberitahu pada Ismail. Bapak Ismail atas nama Ismail Yusanto. Masuk di Facebook ini menceramai seolah menyesatkan masyarakat. Seolah-olah yang diperbuat si Jokowi ini adalah pelanggaran akidah. Sampai dibilangnya situ, sampai pelarangan berbuka bersama. Berbuka bersama itu bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hanya kepada jajaran pemerintah. Hanya jajaran pemerintah. Sekali lagi. Hanya kepada jajaran pemerintah. Bukan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk menghemat. Jangan berpoya-poya. Jangan berlebih-lebihan. Anggaplah berbuka bersama itu seperti berbuka seperti rakyat biasa. Kita sebagai rakyat biasa kan berbuka kan hanya ala kadarnya. Nah, apa ada itu yang kita makan. Itunya tujuan pemerintah kepada ASN dan pejabat pemerintah. Bukan kepada orang rakyat. Kalau rakyat anak berpesta, berbuka puasa sampai 3 hari, 3 malam, anak pesta, anak disediakannya makannya, anak berlebih-lebihan bermotor-motor, tak masalah. Itu bukan urusan si Jokowi. Yang dilarang si Jokowi adalah instansi pemerintah. Sekali lagi, yang dilarang Pak Jokowi adalah instansi pemerintah. Oke sahabat, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh kakek Amansa. Jadi sepertinya memang kakek Amansa ini jauh lebih cerdas daripada seluruh kadrung-kadrung elit. Karena rasionalisasi kakek Amansa ini memberikan penjelasan dan penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah benar adanya.
Karena sekali lagi ini terkait soal hura-hura para pejabat yang dihindari. Yang kedua, jangan sampai dijadikan lagi ajang kampanye oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu yang saya sampaikan, karena sebentar lagi kita akan melakukan taraweh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.